Halo sobat-sobat dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-46. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes! Selalu optimis, kalahkan pandemi COVID-19 dengan sikap optimis dan hati yang girang. Setuju? Salam sehat, salam damai. Hari ini saya akan berbagi topik tentang menjadi kambing dalam tanda kutip atau domba dalam tanda kutip. Akhir-akhir ini sangat ramai sekali bagaimana manusia mudah sekali diklasifikasi berdasarkan baju identitasnya, berdasarkan agamanya. Labeling dilakukan untuk mengatakan saya suci, dia najis, saya bersih, dia kotor, saya surga, dia neraka. Terlalu mudah. Itulah akhirnya masyarakat terfragmentasi dalam kelompok-kelompok yang saling mengklaim bahwa mereka paling benar, mereka paling tahu, mereka paling suci, dan sebagainya. Nah, hari ini terinspirasi pada sebuah fragmen yang Yesus ajarkan kepada kita dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ketika orang melabeling bahwa dirinya, bangsanya, agamanya yang paling dikasihi Tuhan, paling dibenarkan, paling disayangi, dan paling percaya bahwa mereka lah yang akan masuk surga, yang lainnya tidak. Tapi justru Yesus memberikan sebuah pergumulan kepada kita untuk kita renungkan. Apakah memang benar Allah itu mengadili orang hanya berdasarkan baju agamanya, identitas agamanya? Apakah Allah akan memberikan hak-hak privilege, hak-hak istimewa hanya kepada sebuah agama? Hanya dengan pakai baju agama tertentu orang masuk surga. Nah, ternyata Yesus membawa sebuah pertanyaan etis kepada kita. Dimulai dengan analogi yang ia pakai. Mengapa ia memakai analogi kambing dan domba? Tidak terutama pada klaim-klaim agama. Kalau di sini kambing itu malah lebih mahal daripada domba. Sate kambing, tidak ada sate domba. Kambing lebih berharga. Tetapi kenapa dalam perikop itu kambing justru digambarkan kelompok yang akan masuk ke neraka dan domba kelompok yang akan masuk surga? Mari kita pelajari konon ceritanya dalam masyarakat di Timur Tengah pada waktu itu ada perilaku kambing dan perilaku domba yang dapat menggambarkan pengalaman atau karya hidup manusia. Mengapa kambing digambarkan sebagai sesuatu yang
kurang baik, sesuatu yang jahat. Karena kambing kalau makan itu cenderung bukan hanya rumputnya saja, tetapi akar rumputnya yang muda pun dimakannya. Bahkan kambing cenderung juga naik ke pohon dan menghabiskan pucuk-pucuk daun. Sehingga rumput-rumput atau daun-daun yang habis dimakan oleh kambing mesti akan mati. Sehingga tanah menjadi kering, kerontang. Berbeda dengan domba, dia hanya makan daunnya. Dia tidak mau makan akarnya. Ketika daunnya habis, dia berpindah. Sehingga ketika berputar lagi pada waktu tertentu, rumput-rumput itu telah bersemi kembali. Sehingga daun-daun itu tetap hidup, rumput-rumput itu tetap mensuplai makanan, dan domba-domba tidak merusak pucuk-pucuk daun sehingga pohon tidak mati. Itulah sebabnya Yesus memakai analogi kambing dan domba. Jadi apa bedanya kambing dan domba dalam kategori etis teologis kalau begitu? Bahwa manusia akan diadili oleh Allah, dilihat oleh Allah bukan karena bajunya, bukan karena agamanya, bukan karena kulitnya, tetapi akan dinilai oleh Allah dari hidupnya, karya-karyanya. Apakah ia seperti kambing yang hanya menghasilkan kebencian, menghasilkan kematian, menghasilkan kehidupan yang hampa? Atau ia seperti domba yang menghasilkan terus karya-karya kehidupan bagi dirinya, bagi sesamanya, bagi Allah? Jadi secara etis teologis adalah manusia yang menghasilkan karya-karya setanik disimbolisasi dengan kambing. Ia menjadi kekuatan setanik yang mematikan, atau ia menjadi kekuatan-kekuatan ilahi, kekuatan-kekuatan surgawi yang terus menghasilkan kehidupan. Sehingga fungsi agama adalah justru untuk mengontrol diri, menjaga diri, merawat diri, mengendalikan diri, supaya orang yang beragama itu justru dapat memperbaiki diri, menilai dirinya, dan juga untuk menjalani kehidupan yang menghasilkan kehidupan bagi Allah, bagi sesama. Dan bukan menghakimi orang lain, bahkan menjadi Tuhan terhadap orang lain, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling dekat dengan surga, merasa pemilik surga, lebih-lebih merasa menjadi Tuhan yang bisa menghakimi orang lain. Disinilah perdebatan itu terjadi. Yesus menyatakan kepada imam-imam Lewi. Jadi dengan analogi kambing dan domba, sebetulnya Yesus sedang berbicara tentang tabiat manusia, tentang karya-karya manusia. Apakah ia menghasilkan kehidupan, menghasilkan keselamatan, menghasilkan kedamaian, menghasilkan kehidupan baru kepada orang lain, atau justru sebaliknya, ia seolah-olah merasa paling suci, paling benar, paling agung, paling mengerti tentang surga, tetapi hidupnya seperti kambing yang hanya menghasilkan kematian, menghasilkan karya-karya setanik yang menyebabkan manusia tidak bisa lagi hidup segambar dengan diri Allah. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita tentang tabiat yang senantiasa peduli kepada orang lain, tabiat yang senantiasa care dan solidar terhadap
penderitaan orang lain dan ambil bagian untuk menolong orang lain supaya hidup dalam damai, bukan menciptakan penderitaan, memberikan pakaian kepada orang-orang supaya ia layak tampil di hadapan masyarakatnya, tampil untuk memiliki harga diri dan sebagainya. Jadi semua karya-karya yang menghasilkan kehidupan, menghasilkan keagungan insani, menghasilkan kepercayaan diri, dan akhirnya manusia dapat menjadi gambar Allah kembali. Itulah sebabnya perumpamaan kambing dan domba ini adalah sebuah kritik terhadap pandangan, cara hidup, penilaian imam-imam Lewi dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang Farisi yang mengklaim bahwa mereka lah yang paling baik, paling suci, paling benar, paling mengerti tentang surga, paling layak untuk mengutuk orang lain. Nah, keselamatan seperti ini adalah keselamatan yang bersifat klaim, bukan fakta. Klaim. Adakah kecap nomor 2? Tidak ada. Semua kecap nomor 1. Makanya orang yang sering berbual, orang yang sering omong besar, pasti disebut ngomong kecap. Karena apa? Klaim. Itulah sebabnya dengan analogi kambing dan domba, Yesus ingin mengajarkan kepada kita, buktikanlah dengan fakta bahwa sikap batin kita, hidup kita, perilaku kita mendatangkan kematian seperti kambing atau menghasilkan kehidupan seperti domba. Justru orang-orang yang dianggap kafir, orang-orang yang dianggap jauh dari Tuhan, orang-orang yang dianggap marginal dari sorga, seperti orang Samaria, tetapi Yesus justru menunjuk bahwa orang Samaria itu dialah domba. Sekalipun bukan seagamanya, sekalipun bukan keluarganya, sekalipun tidak seiman, sekalipun tidak sebangsanya, orang Samaria itu datang kepada si korban. Nah, di manakah keselamatan itu? Klaim rohani bahwa dirinya suci, atau perilaku kehidupan yang dianggap najis tapi menghasilkan keselamatan, menghasilkan kedamaian. Maka akhir zaman adalah ketika orang mengalami ketiadaan kasih. Kiamat akhir zaman bukan soal tempat. Kiamat dan akhir zaman adalah soal kehidupan. Ketika hidup seseorang tidak memiliki kasih dan karya-karya ilahi, karya-karya surgawi, itulah kiamat, itulah kematian, itulah kehampaan. Karena ia hanya menghasilkan kekuatan-kekuatan setan. Ketiadaan kasih menyebabkan manusia membenci Tuhan, membenci sesama dan lingkungan hidupnya. Di Afrika ada suatu tradisi, kebiasaan ketika orang tua merasa anaknya adalah titisan setan, maka anak itu dibuang di tengah jalan. Maka ada karya-karya baik dari komunitas-komunitas tertentu yang seringkali mencari anak-anak yang dibuang itu untuk dipelihara, dijaga, diselamatkan, karena sesungguhnya yang setan bukanlah anak itu, tetapi kekuatan setanik yang di dalam diri orang tua itu yang membuang anak itu. Sehingga anak ini harus diselamatkan, harus mendapatkan damai sejahtera. Bunda Teresa pun
mencari cinta kasih, supaya cinta kasih itu didatangkan sehingga orang tidak hidup dalam kiamat. So, sobat-sobat, mau jadi kambing atau jadi domba? Kalau seringkali mengklaim sebagai orang yang paling suci, paling benar, paling hebat, paling mengerti kitab suci, paling mengerti tentang surga, bahkan mengklaim diri sebagai Tuhan yang hanya menghasilkan kemarahan, menghasilkan kebencian, menghasilkan kematian. Lihatlah bahwa ia adalah kekuatan setanik seperti kambing yang mematikan. Jadilah anak domba yang memberikan kehidupan. Oke, see you, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Yes!